Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sugeng Widodo MPD dan Ibu Dr. Pujiati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Asesmen Pendidikan IPS. Sebelumnya perkenalkan, saya Tia Roktavia dengan NPM 2423031009 dari Magister Pendidikan IPS Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis yang telah dilakukan terkait dengan kualitas dan efektivitas tes pilihan ganda pada aspek pengetahuan. Peran guru dalam uji instrumen penilaian sangat penting untuk memastikan bahwa proses evaluasi yang dilakukan dalam mengukur kemampuan siswa secara tepat dan adil. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengelola tes, tetapi juga sebagai evaluator yang menganalisis dan menilai kualitas instrumen tes yang digunakan. Dalam uji instrumen, guru bertanggung jawab untuk memastikan bahwa soal-soal yang disusun tidak hanya valid, tetapi juga reliable, mampu membedakan kemampuan siswa dengan jelas, dan memiliki tingkat kesulitan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, guru juga harus mampu mengenali kelemahan dan kekurangan dari soal yang digunakan agar perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tes. Bagi guru, tes ini memberikan bahan evaluasi untuk menilai efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan dan memberikan informasi untuk perbaikan dalam proses pengajaran di masa depan. Sedangkan bagi siswa, tes ini memberikan umpan balik mengenai sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan dan area mana yang perlu diperbaiki. Adapun tes yang dilakukan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan yaitu mengenai lembaga jasa keuangan. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi reliabilitas, validitas, serta tingkat kesulitan dan daya pembeda dari soal-soal yang digunakan dalam tes. Hasil yang diperoleh akan memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana tes ini dapat diandalkan dalam mengukur kemampuan siswa dan apa saja yang perlu diperbaiki agar tes ini lebih efektif dan tepat sasaran. Adapun saya menganalisis instrumen ini menggunakan aplikasi Anates, yang dimana aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu menganalisis kualitas soal ujian. Aplikasi Anates ini digunakan untuk mengukur berbagai aspek penting dari soal ujian, seperti reliabilitas, validitas, kesukaran item, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Dengan menggunakan aplikasi Anates, analisis ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kualitas soal-soal yang digunakan dalam tes, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas tes di masa depan. Uji coba terbatas penilaian aspek pengetahuan ini dilakukan di SMA YP Unila, yang dimana mata pelajaran yang diuji adalah mata pelajaran ekonomi dengan materi lembaga jasa keuangan. Adapun jumlah soal sebanyak 20 soal yang diujikan kepada 32 siswa, yaitu satu kelas di kelas 11-6. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan, yang dimana di layar sudah ditampilkan terkait hasil uji skor aspek pengetahuan yang dihitung menggunakan aplikasi Anates. Adapun keterangan untuk penilaian ini yang dimana poin 5 untuk jawaban yang benar dan 0 untuk jawaban yang salah. Selanjutnya terkait reliabilitas. Reliabilitas ini berkaitan dengan konsistensi hasil tes. Adapun aplikasi Anates ini menyediakan fitur untuk menghitung reliabilitas tes menggunakan beberapa metode statistik. Hasil analisis reliabilitas yang diperoleh dapat memberikan wawasan apakah tes tersebut cukup baik untuk mengukur kemampuan siswa atau memerlukan modifikasi. Adapun berikut sudah ditampilkan terkait tabel interpretasi tingkat reliabilitas. Tabel ini yang nantinya akan digunakan untuk mengukur apakah butir soal tersebut masuk ke dalam kategori sangat tinggi atau tinggi, cukup, rendah, dan juga sangat rendah. Berdasarkan hasil tes menggunakan aplikasi Anates, didapatkan bahwa reliabilitas tes sebesar 0,73, yang artinya tes ini memiliki reliabilitas tinggi, yang menunjukkan bahwa hasil tes ini cukup konsisten dalam mengukur kemampuan siswa.
Meskipun demikian, ada ruang untuk perbaikan agar mencapai reliabilitas yang lebih tinggi, yaitu idealnya di atas 0,80. Hasil ini memberikan gambaran bahwa tes ini dapat diandalkan, tetapi perlu dioptimalkan lebih lanjut untuk mencapai tingkat konsistensi yang lebih tinggi. Yang kedua, validitas. Validitas ini merupakan indikator sejauh mana suatu instrumen pengukuran secara tepat mengevaluasi konstruktur yang dimaksud. Hasil analisis ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana setiap soal efektif dalam mengukur kemampuan siswa. Berdasarkan analisis menggunakan aplikasi Anates, menunjukkan bahwa dari total 20 butir soal, terdapat 8 butir soal dinyatakan valid, sementara 12 soal lainnya tidak valid. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar soal tidak efektif dalam mengukur konstruktur yang dimaksudkan, sehingga perlu dilakukan revisi. Soal-soal yang tidak valid harus diperbaiki untuk memastikan bahwa tes dapat mengukur aspek pengetahuan dengan tepat sesuai tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, analisis kesukaran item. Tingkat kesukaran butir soal ini diukur oleh persentase siswa yang menjawab soal dengan benar. Adapun penentuan persentase tersebut menggunakan rumus P sama dengan sigma B per N dikali 100%, dengan P sebagai angka indeks kesukaran item, sigma B sebagai jumlah siswa yang menjawab benar terhadap butir soal tersebut, dan N sebagai jumlah siswa yang mengikuti tes. Setelah melakukan perhitungan, maka kita dapat mengkategorikan butir soal tersebut masuk ke dalam kategori sukar, cukup atau sedang, ataupun mudah, dengan mengikuti ketentuan interval indeks kesukaran item yang tercantum pada tabel. Adapun hasil perhitungan menggunakan aplikasi Anates seperti yang ditampilkan di layar, di mana berdasarkan hasil analisis yang diujikan kepada 32 siswa dengan 20 butir soal, diketahui bahwa terdapat 2 butir soal yang memiliki tingkat kesukaran sukar, 15 butir soal memiliki tingkat kesukaran sedang atau cukup, dan 3 butir soal dengan tingkat kesukaran mudah. Soal-soal dengan tingkat kesukaran yang terlalu tinggi atau terlalu rendah ini perlu disesuaikan agar lebih seimbang. Soal dengan tingkat kesukaran sedang sudah cukup baik dan dapat dipertahankan. Sementara soal dengan tingkat kesukaran sukar atau mudah perlu direvisi agar dapat mengukur kemampuan siswa secara lebih merata. Yang keempat yaitu analisis pembeda item, yang dimana daya pembeda ini suatu soal yang diukur dengan membandingkan performa siswa dengan kemampuan tinggi atau kelompok atas dan siswa dengan kemampuan rendah atau kelompok bawah pada soal tersebut. Adapun cara menghitung daya pembeda ini yaitu seperti yang ditampilkan di layar terkait rumus yang digunakan, dengan keterangan D sebagai daya pembeda, PA sebagai proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar, PB sebagai proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. Kemudian pada layar ini juga telah ditampilkan tabel interpretasi daya pembeda dengan keterangan baik sekali, baik, cukup, kurang baik, dan juga negatif. Adapun hasil perhitungan kelompok atas dan kelompok bawah dari aplikasi Anates yang diambil sebanyak 27% dari jumlah siswa yang mengikuti tes. Seperti yang ditampilkan di layar, terdapat 9 siswa yang masuk ke dalam kategori kelompok unggul dan 9 siswa yang masuk ke dalam kategori kelompok bawah. Kemudian perhitungan yang dilakukan dengan aplikasi Anates didapatkan bahwa dari 20 butir soal yang diujikan kepada 32 siswa di kelas 11-6 di SMA YP Unila Bandar Lampung ini terdiri dari 6 butir soal memiliki daya pembeda baik sekali, 4 butir soal dengan daya pembeda baik, 6 butir soal memiliki daya pembeda cukup, 4 butir soal memiliki daya pembeda kurang baik, dan tidak ada butir soal yang memiliki daya pembeda negatif. Meskipun sebagian besar soal dapat membedakan siswa dengan kemampuan tinggi dan rendah, namun beberapa soal masih memerlukan perbaikan. Soal dengan daya pembeda rendah harus diperbaiki agar dapat membedakan kemampuan siswa dengan lebih jelas dan efektif. Dan yang terakhir adalah efektivitas pengecoh. Efektivitas pengecoh ini adalah pilihan jawaban salah yang sengaja dirancang untuk mengalihkan perhatian peserta tes dari jawaban yang benar dalam soal pilihan ganda.
Sebuah pilihan jawaban ini dikatakan memiliki daya distraktor atau efektivitas pengecoh yang baik jika dipilih oleh setidaknya 5% siswa. Jika pengecoh dalam soal memiliki kualitas yang buruk, maka perlu dilakukan perbaikan dengan memodifikasi atau mengganti pengecoh yang tidak efektif dengan yang lebih menantang dan relevan. Pada layar sudah ditampilkan hasil dari uji aplikasi Anates yang dimana didapatkan bahwa beberapa pengecoh dalam soal memiliki kualitas yang kurang baik dalam mengalihkan perhatian siswa dari jawaban yang benar. Sehingga perlu direvisi dengan mengevaluasi pilihan jawaban yang tidak efektif. Pengecoh yang efektif akan membantu peningkatan validitas tes dan kemampuan soal dalam menilai pemahaman siswa secara lebih tepat. Pada layar telah disajikan terkait tabel hasil dari uji aplikasi Anates, yang dimana pada tabel ini sudah disajikan terkait hasil dari uji aplikasi Anates yang menunjukkan bahwa kunci jawaban ditandai dengan bintang 2, kategori sangat baik ditandai dengan plus 2, kategori baik ditandai dengan plus, kurang baik ditandai dengan strip 1, buruk dikategorikan dengan strip 2, dan sangat buruk ditandai dengan strip 3. Adapun kesimpulan dari hasil uji coba instrumen ini, yaitu berdasarkan hasil analisis aspek pengetahuan yang dilakukan pada tes pilihan ganda, diperoleh informasi mengenai reliabilitas tes yang tinggi dengan skor 0,73 yang menunjukkan konsistensi yang cukup baik dalam mengukur kemampuan siswa, meskipun masih ada potensi untuk peningkatan. Adapun validitas soal menunjukkan bahwa hanya 8 dari 20 soal yang valid, sementara 12 soal lainnya tidak efektif dalam mengukur konstruktur yang dimaksudkan, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Kemudian, untuk tingkat kesukaran soal ditemukan seimbang, dengan sebagian besar soal berada dalam kategori kesulitan sedang, sementara beberapa soal dengan tingkat kesulitan mudah atau sukar perlu direvisi. Hasil analisis daya pembeda juga menunjukkan sebagian besar soal mampu membedakan siswa dengan kemampuan tinggi dan rendah. Namun, ada beberapa soal yang perlu perbaikan agar lebih efektif dalam membedakan kemampuan siswa. Secara keseluruhan, meskipun tes ini sudah cukup reliabel, masih terdapat ruang untuk perbaikan terutama dalam aspek validitas dan kesukaran soal. Demikian itu dia presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.